Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat karunia berlimpah ruah kita terima. Nikmat yang tak mampu kita hitung, apalagi kita syukur. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah ampuni karena kekurangan syukuran kita. Salawat salam tak lupa pula mari kita haturkan, sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimahullah, begas wentai dapna deta berdaya di masjid di sini. Dan malam hari ini Allah perkenankan kita untuk kembali berjumpa dalam sebuah kegiatan mulia, yaitu sebuah majelis zikir, majelis ingat, majelis ilmu, majelis ta'lim, yang karena majelis zikir inilah para malaikat datang, sengaja datang untuk mendoakan orang-orang yang hadir di majelis zikir, mendoakan agar orang yang hadir itu diampuni dosa-dosanya, mendoakan agar orang yang hadir di majelis zikir itu dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sepenuh luar biasanya majelis zikir sino, majelis ilmu, majelis pengajian. Jamaah sekalian rahimakumullah, lagu kumbe nampuna kurang sina anggap ya mulia, kurang sina anggap ya bele, kurang sita agungan saran majelis ilmu, majelis zikir, majelis pengajian. Malah mana datang gubernur, datang bupati, baru teparannya megah agung beli pertemuan. Lamun pejabat datang, lamun gubernur datang, luar biasa. Tetapi kalau para malaikat yang datang, jangan tersadarin ya sebuah kemuliaan. Jadi lamun gubernur, lamun pejabat datang aja, luar biasa. Gawe tebak panas-panas, lamun datang tokoh-tokoh, lamun datang para malaikat aja. Di tujuan datang na malaikat ini datang doa indah. Antena ampun dosa kesida Allah, antena turunan rahmatnya di sida Allah itu. Ini akan tak berpikir merenung betapa dalam kehidupan sino ia belian dunia no barang akhirat no, le pikiran le perasaan no. Bandengang ya antara dengan si tepandang sugi bareng dengan si tepandang diri. Tentu dengan si tepandang sugi no lebih kadang-kadang terhormatin bareng diri, atau marah pejabat bareng rakyat, tentu lebih hormatin teh pejabat bareng rakyat. Jamaah sekalian rahimakumullah, maksud nyampe ini ente berarti tenejak tidak ente ada hormatin pejabat ente ini maksudnya. Tengarang perbandingan betapa
dunia ini begitu besar dalam pandangan manusia, tetapi akhirat begitu kecil. Itu maksudnya nyebut ya. Jadi lamun sugi bedue gagah tandang pejabat luar biasa. Lagu lamun nadere lamun dena pejabat rakyat jalata aja dia tak hargain dia, dia tak hargain dia tak hormatin dia. Jamaah sekalian rahimakumullah, kumbena penengenu. Nah jadi perkataan ada kumbena penengenu. Dunia aja beli sitang kita ya, sementara akhirat si jauh lebih beli timbang dunia aja beci sitang kita ya akhirat. Padahal nyata dunia sini wakaruan ukuran dunia ini le dalam sisi fisik apalagi dalam sisi umur gana berakhir dunia ini umur kesina marana belu dunia ini mana berakhir, sementara akhirat jauh lebih luas daripada dunia ini dan tidak pernah berakhir itu akhirat. Kumbena ampun dunia si lebih kecil lebih sempit barang akhirat si lebih luas ya dia terbaung kita ya dia tepuki merhatian ya siaran akhirat itu, sementara dunia itu sangat terperhatian. Karena dunia yang kecil ini menutupi mata hati sehingga tidak mampu kita lihat akhirat yang jauh lebih besar. Mara ibarat jemaah sekalian, nih habis si tengket kusini, becian ya bareng masjid situ tas ini. Lagu karena tutup ku matang ku sini bendeku kita ya masih sebelah ini ketutupan si HP sebegian ini. Ngono ibaratnya kumbena pun ditepuk perhatian ya akhirat ini kurang perhatian ya ibadah ini sehat jemaah sekalian akhirat ini ibadah ini ketutupan si dunia walaupun bagi mata hati ini tutup nanti dunia no. Mata hati tutup nasi dunia itu yang pun ditepuki merhatian ya saran ibadah ditepuki merhatian ya saran akhirat. Nah jadi perlu terbuka ya perlu tersingkiran ya dunia no lekan mata hati sino ante terbau medasang ya akhirat sino ante tercinta le ibadah sino. Saya nggak selama ini dunia ini menutupi mata hati sehingga kita tidak mampu menikmati indahnya ibadah, tidak mampu menikmati bagaimana sesungguhnya jauh lebih indah dan lebih baiknya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidakkah akhirat itu lebih baik daripada dunia? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kan sepenuhnya jelas-jelas ini dalam Quran. Berarti jemaah sekalian kita nyantai doang. Seolah-olah tidak ada masalah padahal kita punya masalah besar di dalam diri kita. Apa masalah besar di dalam diri kita? Masih entengan tesaran akhirat ini, masih entengan tesaran ibadah ini. Ini artinya berarti kita punya masalah besar. Pesakit otak doang jemaah sekalian, becak kita, minta dokter, becak kita, minta obat. Sehingga kesehatan badan ini termasuk dunia. Sehingga sokna ketenggu, sokna terganggu otak, terganggu dunia secara dalam diri kita becak kita nyelesaikan ya dunia. Lagu akhiratmu aja bermasalah aja, neka julu. Nah jadi bahan pertimbangan saja masalah. Neka julu. Lamun balen tak kotor, lamun kelambin tak dekir, lamun awak tak daurang, kotor bedeki, becari tak mupuna, kelambin tak becari tak bersabun mandi, becari tak nyapuna balik sino lamun kotor. Bahkan lamun berdebu. Aparana mobil motor terpecat kita ngelap ya. Lagu wah kita mikir lamuna berdebu lamuna kotor ati sino jen dia terpecat ngelap ya, dia terpecat bersihin iya.
padahal si pandangnya sida Allah, si nilainya sebagai penilaian pokok akan sida Allah sinu ati. Si terpandang sida Allah ati sinu ja nomor 2 ya, bahkan nomor 1 ya. Padahal sinu tertilai, padahal sinu ternilai, inu terpandang secara titik sentral pandangan di sida Allah, penilaian di sida Allah ati si terpandang si ternilai di sida Allah ja abayang lamun kana kotor, sementara si terpandang si manusia kelambin tadekil je pecah ditemu po ya kumben dia tersemer parani tekep si batur kan ngono lagu dewe berpikir ekek aku atengku kotor pandanganku si Allah untuk kesemer kita si Allah taala atengku kotor kan di tangan anu mestinya lamun berpikir bahwa Allah taala mandang ya atenta baru nesu rasa le perasaan ta baru muncul rasa iri dengki le perasaan ta baru muncul rasa gedak marah di dalam atenta becat usi talap ya dengan apa dengan istighfar astagfirullahalazim ya Allah demi atenta ya Allah kan ngono ya berarti artinya jemaah sekalian deta bala ida deta bala dirita ante tabecat pupuk pangkes kelambina lamun kotor deta bala sida pembersih tetapnya pugelan jelo halaman balik ente lagu sing maksudna nara keadilan tali diri ngono si tamarhati yang balik nu antendana kotor kami ngono si tamarhati yang ya pakaian antendana bedaki ngono jua si tamarhati yang ati nu lamun kotor lamun bedaki kan ngono maksudna ante tara perimbangan ante tak adil mangkun masih memadu kita ini kita memadu jemaah sekalian simbe jadi pasangan teh kan petengana memadu zahir bareng batin nu itu memadu berarti antena berimbang perhatian teh batin nu perhatian teh zahir nu perhatian teh kalembinu antena tetap bersih perhatian teh ati nuju antena bersih ngono kan yang pernah suruh itu sudah Allah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya ayat ini memberitahu kepada kita supaya berdoa kepada Allah, beri kami kebaikan dunia ya Allah, beri kami kebaikan akhirat ya Allah. Kan sini. Artinya jemaah sekalian zahir batin nu terperhatian. Inu kenana dengan si adil lek dirina. Ino dengan si tahu memadu lek dirina jemaah sekalian. Adil si mandang ya lo zahir bareng lo batin. Duanya perhatian atau la zahir bareng la batin. Jamaah sekalian rahimakumullah, luwe caran dan bersinia atis ini. Namun zahir ini aja kan dina luwe lalu terkedun bersinia, paling sabun kita mandi bersiram kan sinu terkedun bersinia, baik inu kelembi, baik inu awak teh, pakaruan. Lagu jemaah sekalian lamun tekedu mupo mangkes ati nu jeung duit. Ya duit tekedu mupo. Lamun teu mupo si zahirna geus malas tekedian. Ai bar sabun gana rekengana ka secara umum. Lamun ati sinu je duit tekedu mupo mangkes ya. Apa tekedu mupo mangkes ya ati sinu lamun kotor najis tekedu mupo ya istighfar. Ya zikrullah, ya sembahyang, ya baca Quran, ya perbuatan baik bersedekah, ya bahkan senyuman baik terhadap orang lain sesama muslim. Senyum dia bermuram durja atau dia sinis le batur. Bagus sapa tegur tale batur sinu ya pembersihan waktu sinanda. Bahkan jamaah sekalian lekata akan balen tiba masjid sini dengan orang pengajian jua ia pembersih hati. Coba bayangkan satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajatnya dengan selalu aneng masjid
Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajat. Jauhan nang lekakan balik ke masjid, luwean dosana gugur, luwean agu dosana terhapus di dalam hati. Jadi luwe berarti termasuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW juga ya pembersih hati. Berarti luwe terkadang bersih hati nuni masalah. Lahu lali idali dirita. Ampun terus pada datang haji ini, jemaah sekalian pembersih hati juga. Bahkan jemaah sekalian, mune langkah tekan balik datang tenenu membersihkan hati. Tokol temaras ini jemaah sekalian juga membersihkan hati. Karena orang yang sudah sholat, kemudian dia duduk setelah dia sholat itu, maka dia dianggap tetap dalam keadaan sembahyang. Tokol ini tetap kita anggap dalam keadaan sembahyang. Sementara sembahyang itu fungsinya dalam hadis sebagai pelebur dosa-dosa, pembersih dosa-dosa, ini fungsi sholat. Sehingga Nabi nyebut dalam hadisnya sembahyang 5 waktu ini, ibaratnya ngana sida berdoa ala julun balenda sungai terus bilang julu bilang julu sino 5 kali dah mandi mesti ke arah dakindang di dalam Rasulullah kita persahabat denara wa ya Rasul sekenuh posisinya sembahyang si bilang julu sino si 5 kali saat semalam sino fungsinya bersin dagi di dalam hati bersih kekotoran hati. Jadi jemaah sekalian berarti ya luwih keuntungan ka jemaah sekalian rahimakumullah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Berarti dengan semakin kita membersihkan hati dan hati menjadi bersih, secara otomatis khusyuk akan mudah datang, secara otomatis ketenangan juga datang, secara otomatis keberkahan hidup juga datang. Bahkan secara otomatis rezeki pun akan datang. Hal-hal yang sulit dibayangkan pun selesai ketika hati sudah bersih. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah jelung arah sebuah riwayat, arah sebuah cerita jamaah sekalian. Dengan sini dia lui ke otak. Jadi orang ada sebuah cerita ya dengan di Timur Tengah, dengan Mekah, dengan Arab. Ia beri otak 500 dinar. Ya lamun KPM itu berpira 500 dinar ini sang 5 jutaan kan. Jadi bahkan lebih 500 dinar rotangnya. Terus ndene seketo na berotang. Itu njibuta bilang jero nagi ya. Sehingga kebingungannya nekadunya ordinara. Akhirnya tepatnya sebuah saudagar kaya. Sebuah pengusaha ketu ninggal KPM ndak ada ngenu marabasa kusinggah KPM dah nih bola lara tetagih ini otang 500 dinar. Ternyata orang kaya ini atau saudara termasuk orang yang pemurah. Artinya ndena apa rana ndena pelit ndena parah lagu piran dan ulakang otang di sini lah mungkus ada berotang sebutnya tanggal sekian pun sadar ya KPM 500 dinar ya wasade KPM ule kemudian jemaah sekalian datang dengan energi 1 dinar sadena arasi 10 dinar sadena akhirnya gue si 500 dinar sino saya ngambil sino otang gue denara kedu modal untuk ngembangangnya saya buih si 500 dinar sehingga ada pengusaha itu buih pesade ini kedunya nyurotan. Jamaah sekalian sampai suatu ketika sesuai dengan perjanjian jatuh tempo datanglah pengusaha nanu balena bembeno kan dia perjanjian dan ada tolakan KPM sehingga ada 500 dinar. Apa yang menjawab? Oh bumbe tangkungku. Ini datang ke ini darah rezeki, ini darah aku gis-gis dan ku kadu nyorota. Maaf so mana kita pengusaha ini. Oh udah ingkar janji.
kan sudah berjanji tanggal sekian kawa sesuai perjanjian wa datang wa saatna dan ngembalian ke yang sini lagu ngombe angkung denara po kan bukan ulakang dia ku bermaksud dengan ulakang lagu yang darah itu baru ulakang. Akhirnya jemaah sekalian pengusaha ini pun melapor ke hakim. Kemudian dibawalah orang ini pergi menuju hakim untuk sidang. Saya anggap nendekna milih nyuruh otang. Padahal itu denara dengan nyuruh otang. Jamaah sekalian, ketuanya si hakim yokan dia nyuruh otang kan sesuai dengan perjanjian. Dia pun dimilih nyuruh otang lagu denara katakan ku wahai paduka hakim. Bangumbe no angkungku coba. Mula ngono jakana si dan dia nyuruh otang, dia milih nyuruh otang mana? Harus kita penjara. Jadi karena hukum yang berlaku sesuai dengan hukum di saat itu, lamun dengan berotang dan uleang otang sesuai dengan perjanjian maka hukumnya adalah penjara. Aran ku tahu penjara bedenara langan bukan nyuri ya otang sini. Munara aja membela suetku. Siap di penjara siap. Lagu wahai paduka hakim, sare aku kesempatan. Kule dulu bebada le anakku bareng senin aku. Ku pada julu sejelo sade kesempatan. Jema aku tolak. Ku pada diri ku sita tamang penjara enten dana peta ku balik. Apalah hakim sini kabur sudah. Siapa tahu idam eta waktu kesempatan terus hilang. Apalah dengan sini lamun sinu jari niatku wahai Pak Hakim bayak denaman ketona agenda ku hilang diriku kan dia ku hilangan diriku lagu dia melisadu hakim ini apa jaminan anda ante kusadu bahwa jemaah ada tulah kanan hakim jaminanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim nujuh karena Rasulullah kan walaina meninggalkan. Karena Rasulullah jadi jaminan kan beri dan jaminan Rasul. Apa maksud Rasul? Maksudku mana? Endi putulak ketik nepatin janjingku reda aku dendena aku sebagai umatnya. Dene aku sebagai umat Nabi. Kayak jaminanku aku sebut Nabi Muhammad jaminanku. Karena beratnya jaminan itu cuma sekalian akhirnya hakim itu memberikan pulanglah dia. Ya sejelo cuma sekalian lebale petuturan seninan ke aku takkan penjara wahai istriku ngumbe doang angkunnya. Jemaah kalema akan ku harus pulang tiba aparana hakim untuk dipenjara. Ngana bercerita kalam nu barang seninan. Ngombe angkung kan punya orang tahu ikhlas kita dalam penjara. Bahkan sadi boleh karena saya menjaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nana kita sini nana. Oh Rasulullah jadi jaminan dah. Oh mudah nganu jangan nih. Saya ngasih dah mina Rasulullah sebagai jaminan. Maka bagaimana kalau kita minta tolong dengan menghubungkan diri kita kepada Rasulullah dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Kajar Rasulullah jamin anda mendekat sampai yang salawat juga Rasul. Aina sekelam ini jemaah sekalian terus membaca salawat sampai ribuan kali membaca salawat bang senina. Jangan dia tahu dirinya pada sini terus membaca salawat jaga dia sadira jaga padam. Nah pada ini jemaah sekalian. Ternyata mimpi orang ini bertemu Rasulullah. Mimpi dengan ini bertemu Rasulullah. Apa dengan ini? Apa Rasulullah waktu berdiri bareng dengan sini muni wahid Rasulullah. Kah? Lalu anta aneng gubernur, aneng wali arana cara lain gubernur atau amir atau
wali atau gubernur. Mun bahasa Indonesia gubernur, mun bahasa Arabna amir atau wali. Lalu tono ngendeng jaminan untuk nyaur utang sebanyak yang engkau pinjam, yaitu 500 dinar. Bada ya salamku tono, salam Rasulullah manu. Dia wali sino gubernur no ya rajin begitu bersalawat lah aku kan. Bilang jelo na bersalawat lah aku 1000 kali. Na bersalawat gubernur itu lah aku lang Nabi Muhammad nyerita dengan sumber utang ini dalam mimpi. Bada ya sampai yang salamku le gubernur ino lang Nabi Muhammad suruh nyurang sida utang deh. Terus yang kedua bada ya bahwa salapu solawatnya si bilang jelu 1000 kali na bersalawatnya terima aku ya, dengarku ya, balasku ya dengan doa untuk orang itu, orang untuk gubernur itu. Ngasa-ngasa target itu sekalian berdait bareng Rasulullah. Saya lamun berdait bareng Rasulullah, mimpi berdait sino Rasulullah. Saya Rasulullah mana den muntabadait mimpi Rasulullah. Ini pasti ya Rasulullah. Jangan dia bau wajah Rasulullah sino jemaah sekalian tertiru ya si iblis. Jadi mutabadait bar Rasulullah dalam mimpi ini Rasulullah. Sehingga jemaah sekalian lama-lama akhirnya berangkat ya tiba kantor gubernur. Minta ya gubernur sino. Sampai dono jemaah sekalian bercerita ya. Kasuruna kusi Rasulullah ngendang tulung di sida ante dasade ku kadu membayar utangku 500 dinar. Salamnya di sida Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada sida bahwa salawat dah bilang jelo 1000 sinu sampai doang dibayar terima. Di dubilai ngana ida ragu cukup ke 1000 sida salawat. Ngana lagu cukup ya 1000 dah kada ragu dah ternyata cukup 1000 menungkan Rasulullah diterima ya terima na salawat de sirubin lagi sino ragu de 1000 kuatun de kaget gubernurnya benar teman juluk yang Rasulullah datang para Rasulullah menyampaikan salam dan ternyata tauna ya 1000 kali sejelun bersalawat dengan ini bercerita. Si culuknya jemaah sekalian gubernur sini culuk kata cerita bahwa Rasulullah menerima salawatnya salamnya bahkan disampaikan maka dengan luar biasa bahagianya lalu yakni Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu ya semacam kas negara baitangnya itu 500 dinar kan sudah kedua bayar utang. Lagu kedua, saya ngasih dan kabar gembira bahwa Rasulullah nyampaikan salam dari aku, dia selaku salawat sampaian kepada Rasulullah tiap hari 1000 itu diterima oleh Rasulullah. Sudah berita bahagia untuk saya, makanya kaitan ku pribadi, ku sadek sudah 1.500 dirham, berarti 200 dirham. 2.000 dirham. Jamaah sekalian rahimakumullah akhirnya luar biasa puasnya dengannya akhirnya terus kemudian pergilah dia menuju balen hakim sinu itu nepatin janji sampai tunu jamaah sekalian apa mana wanganti lelawang hakim nanti dia datang doang langsung kapong sambil nangis gara-gara tidak rubelai datang Rasulullah berdai kepada Rasulullah dan mimpin pulang hakim sini apa leng Rasulullah aku mana aku berdai dalam gara-gara tidak pesanna aku mana pesanna aku ante dabe basang ya ante da bayarang ya 500 dirham. Mana ante da bayarang ya 500 dirham.
Jadi gara-gara sudah pokok beri bang Rasulullah dalam mimpinku, pun luar biasa. Tu bitangna ya, kan itu bayar otang dah tu, itu dah semua otang jadi tenda di tanah penjara. Kira mulai naujum sekalian, berarti 2.500 dirham. Lalu aning dengan situ berotang pengusaha itu masih dia parana dari kejauhan uang butang oleh lawang balik ngenti ia dapat uang langsung kapong kawulna sambil nangis gara-gara sudah datang Rasulullah dalam mimpi kubung kepada bang Rasulullah sambil nangis syukur saya ngasih dah berjasa memberikan aku kepada Rasulullah hendak berpesan ke aku apa pesan Rasulullah bebasan ya dengan sinu ekan otangnya bakal sadar ya dengan Rasulullah kah mana si sujud syukurku gara-gara sudah pokok beri bang Rasulullah bebas sudah kan anu otang dah terus nih sudah nama Malik sadena 500 dirham ya mas sekalian penjara burung ya mas sekalian KPM sebelum pira kemudian ya mas sekalian gubernurnya adena terus dengan situ berotangnya adena hakim minunya adena ya mas sekalian jamaah sekalian itulah kekuatan cinta kekuatan salawat kepada Rasulullah SAW dunia mau melihat jamaah sekalian kan dunia kan kayak barang jamaah sekalian sopo santri bakatuan le kiyaina le tuan guruna le pondok pesantren wahai tuan guru gen meleku ngumbe angkun ta amalan ante tabrid bareng Rasulullah dan pada aku dan sopo santri ini kita kiyaina wasuruh ya bare na luwe kakan empahin na luwe kakan pak asin sebelum tindo mana suruh akan pak asin terus tindo lagu dede nginem langsung tindo dede nginem jadi jaga untuk piringan ya jaga sabol piring ini sempasus masalah anja hubungan ya apa hubungannya wahai kiai melek kepada Rasulullah apa amalannya kan dia suruh makan pasir tuh bahkan dia kagum minum pokoknya gawe be dalam kiai akhirnya kakan pasirnya terus tidur dulang kan panas dia akan enggak minum kan ya bu tidur marah jamaah-jamaahnya ngasa-ngasa protes ke kiai wahai kiai ajak deh kan dikuberi bang Rasulullah mana kan jangan akan kumpasin kan dikuberi bang Rasulullah bapak barang memberi dalam mimpinya air mancur barang kuberi sungai bening air doang barang kuberi lagi taku pemandangan air sungai laut barang pancoran sinu kita sinu ya lengkia isi jari tono kumbe nampung beri barang air ampun beri barang pancoran beri barang sungai saya nak ente kakan pas ini sepalang melihatang me inu melihat ini saya nak diri melihat me besi inu barang beri artinya jemaah sekalian namun kita bersalawat kepada Nabi benar-benar karena cinta ingin bertemu Rasulullah. Tidak sekadar mengucapkan salawat atau mutemele ampun dosa tadi sudah Allah. Tidak sekadar astagfirullahalazim tapi itu lahir rasa malu tadi sudah Allah atas dosa-dosa si tegawe hadir rasa ilah tadi sudah Allah. Nyesal akan dosa-dosa setegau sehingga terhapus dosa anda. Mele beribadah Rasulullah sampai ke salawat. Salawat sampai yang berdasarkan cinta melihat beribadah Rasul berbedaya sudah. Nah ia nyade pembelajaran ini. Ampun bala yang minum, ampun tindo ini. Saya yang akan pasir ke melihat ini. Lagu diulang minum. Lagu jaga ke bawah terbawa yang melihat minum dalam mimpinya.
Sekono juga waktu ente menyampaikan salawat jemaah sekalian, antena hadir rasa rindu melihat bareng Rasulullah SAW. Begitu juga ente ngandang ampun sekono juga ya. Begitu juga kita berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga melahirkan wujud rasa rindu cinta kepada Allah Ta'ala. Waktu kita ucapan kalimat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketulusan hati menyampaikan zikir ini pokok. Yang pun ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah jemaah sekalian, Nabi nyebutnya innamal a'malu binniyat walikul limri'in ma nawa. Jadi setiap amal ini bergantung niatnya. Maka apa jadi niatnya sih ngomongnya? Ada para sahabat yang datang sengaja ke Madinah, sengaja gara-gara mandang cewek, bercewek omongnya. Ada datang ke Madinah karena memandang harta lah yang didapat. Ada sahabat yang datang ke Madinah karena benar-benar taatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Nah, kenumbe je kadar niat kesinu dari muda. Yang pun ketika kita tawaju atau terzikir atau apapun juga, lurusan niat nu untuk Allah Ta'ala. Di nanti ku keramat, di antiku apa rana sugi, di antiku mau rezeki, di nanti duit nyenang senang leku, daman leku pinata pengasih, pinata sengasih, makun dengan sebenarnya senggeger misalnya jemaah sekalian. Bacana ayat Quran bacana memang lagu niatnya antena tertarik dari daerah sini. Nah sementara jemaah sekalian kita taat kepada Allah, kita ibadah kepada Allah hanya untuk Allah. Sini si pokok sultan. Ya karena ibadatul ahrar, ibadah yang merdeka dari ikatan apapun kecuali hanya Allah. Kesini si pokok. Muntah mau Allah, muntah sampai lah Allah, baba malik linana kan sini. Surga sini ciptaan Allah. Muntah sampai le pemilik surga apa malik. Masa gana tolong dari neraka dan muntah sampai dia Allah yang pemilik surga. Sampai merasakan cinta dan rindu kepada Allah Ta'ala dalam mahabbah. Jadi muntah cinta Allah cinta kita, maka tidak mungkin Allah mencelakakan kita, menyiksa kita dalam neraka. Nah jadi peta cinta Allah insyaallah maka segalanya menjadi mudah. Apa sih teparan sulit menjadi mudah, namun tersampai iya sih epi segalanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelurusan niat ini sebelum pokok di dalam perjalanan kehidupan. Luruskan niat, maka apa yang menjadi niat kita itulah yang kita dapatkan. Kalau lillah untuk Allah, maka Allah lah yang kita dapat. Tapi kalau selain Allah, maka selain Allah lah yang kita dapat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Penggambaran ini jamaah sekalian jelas terjadi pada zaman suatu saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, untuk berinfak sebagai bahannya untuk jihad fisabilillah saat ini, untuk biaya peperangan. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menginfakkan hartanya, jadi modalnya untuk perang, jadi perjalanan, jadi semua ini ngantabju. Maka para sahabat berbondong-bondong menginfakkan hartanya. Arasi setengah hartanya, arasi sepertiga hartanya, arasi sekedarnya, macam aku sahabat ini. Nah saat itu Abu Bakar As-Siddiq datang menuju Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya infakkan seluruh harta saya tanpa kecuali, selaku dua yang bungkus hadiah wahai Allah, wahai Rasulullah, untuk kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku dua yang bungkus. Apa jawab Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, kalau semua hartamu kau serahkan untuk jihad fisabilillah, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk anak istrimu, bapaknya dan tengah anak sawanda marbasa? Apa jawaban Abu Bakar? Allah wa Rasulih
aku tinggalkan Allah dan Rasul. Kekuatan iman wahyu. Karena penjamin segalanya adalah Allah dan Rasul. Jadi aku tinggalkan Allah dan Rasul. Jadi selaku di bandana serahna kekuatannya bapak dan sejarahnya anak sawanda Allah Rasul. Karena dia pemilih rezeki, pemilih harta itu Allah Ta'ala. Jadi kekuatan iman Abu Bakar inilah jemaah sekalian yang Rasulullah pernah bersabda, andai iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia, maka tentu iman Abu Bakar lebih berat. Kehebatan iman Abu Bakar ini. Itulah mikir-mikir. Lalu para sahabat ingin mensedekahkan sepertiga hartanya, kalau Rasulullah. Lalu ini kurangin dengan Rasulullah. Lalu tekan ke Abu Bakar selaku hartanya terima. Nah jadi harus kita ukur diri kita. Dia teman-teman udah kuat imanku selaku dia yang terserahkan. Mampu kita kira-kira penyerahan diri kita ini. Yakin kali Allah Ta'ala kan belum tentu teman. Temanku. Jadi dalam ibadah pun harus tahu ukur diri kita. Dalam sedekah pun harus tahu ukur diri kita. Tidak mentang-mentang pokoknya Allah yang menjamin. Kemudian lepas selaku dua bandar. Sementara kekuatan iman itu waktuan ukuran. Kita bau dengan diri kita barang Abu Bakar. Jadi yang pernah terjadi si dulu menjadi fitnah oknum-oknum misalnya deh jamaah tabligh tanpa mencela jamaah tabligh lalu oknum istilahnya. Nah, kita lalu sugul lalu menipu sampai tentara ngawisan membetangkun teh bermati itu sampai tenang kan sudah ini di jalan Allah nanti Allah yang jamin sapi anda benar nyuruh Allah ngawis berarti kan. Nah ini maknanya jemaah sekalian harus tahu ukur ya, ukur kemampuan iman dalam diri kita ini. Jadi kita pesade misalnya kayak yang kita 1 juta dan kita pesade ya misalnya 500.000 misalnya, ikhlas gak ini bau kita ikhlasnya deh, mudah terbau kurangin, mudah terbau 500 misalnya kurangin 300. Dia bau dia rasa ikhlasnya kurangin 200. Dia mau 200 bau ikhlas misalnya kurangin. Jadi kita ya kemampuan jiwa itu. Jadi dia tahu gan apa rana ngukur diri kita bareng Abu Bakar atau orang yang lebih kuat imannya. Jadi sesuai terukur sesuai dengan kemampuan tersino tergawe, tidak melebihi kemampuan. Dia mampu tersino gawe. Nah, tidak temakun apa rana lilin. Lilin ini jangan jemaah sekalian si menerang kegelapan, lagu dirinya hancur. Jadi suruhnya kita nedang di kebahagiaan. Tidak terbiasa lalu. Kita pun nurutan Abu Bakar. Dah kalau aku Abu Bakar, dia jadi diri Abu Bakar itu jaminan Allah. Karena begitu kuatnya yakin oleh Allah Taala, dia jadi diri Abu Bakar tetap jadi sugi. Datang semua mengalir rezeki baru mari mulia. Walaupun gue pakai dengan anunya dia bandana malik rezeki itu datang. Sehingga arah suku sahabat arana Abu Talha. Jangka suku saat Abu Talha ini nangis suku jelu nangis. Bapak tangisin dalam seninang kita. Aku nangisin dua bandar sini, luwe sini karena yang muda yang mengalir ya dijaga numpuk karena yang muda berbeda sarana Abu Talha ini. Jadi ini tangisin, ku kadang ini lalu dua bandar ini buku kumbe ya sini ngani lalu. Bawa aku bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu rezeki sini. Jaga-jaga ibarat tangan yang ana si muda ana rezekinya sarana Abu Talha ini enak balik betul na arah mas tuh jaga-jaga nganu si murah rezekinya sarana Abu Talha. Terus aku tangisinnya dua bandar sedua ini tangis ilah ada dia sudah Allah. Kemudian apa dalam senina kan muda ini wahai suamiku. Teh ku tolong keliling kota Madinah terus ada kahak selaku duenda ini. Terus keliling terus ada kahang lain. Jika gue
Wah buaya ngano jama Malik mengalir begitu derasnya datang rezeki ini dina buaya. Nah karena ngasih terpeta. Ini coba perasaan jama ini lihat dalam kehidupan teh bilang jelur kan. Ini tiap kita beda-beda. Bangkatnya pada sepetak, pada cara rawat ia, tetanduran ini, pada rabu tekedu serapun pada lagu tekanta, nuju bagusan hasilnya. Ini kekurangan bagus. Padahal pada tanahnya pada, cara perawatannya pada, biayanya pada. Nah ini tandanya bahwa Allah Ta'ala penentu segalanya. Ini tidak mau mengukur diri kita dengan orang lain karena masing-masing kita